Cek, monggo Mas Vio, Mbak Dita bisa dibantu bukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alamin. Mungkin nanti ya dalam pelaksanaan maupun dalam menemani Kabupaten Ibu banyak kekurangan dari kami. Dan yang ketiga, kami juga mohon maaf apabila mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya saudara yang punya relasi tapi tidak bisa dapat lapak gitu ya, karena memang lapaknya sangat terbatas, karena nggak mungkin karya dipadatkan ya, pajaknya cuma sedikit itu aja, dagangnya semakin banyak dan nggak mungkin diperpanjang lagi. Baik, Bapak dan Ibu, kami di sini ya memperjelas mungkin jika ada yang belum jelas dalam peraturan di masa sore. Jadi kami akan memperjelas ya. Tapi tidak semuanya peraturan kami bacakan, jadi ada beberapa yang perlu kami tegaskan ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, kami harap Bapak dan Ibu bisa berbagi lapak dengan pedagang yang baik, karena ini antusiasnya sangat tinggi sekali. Jadi kami harap bahwa Bapak dan Ibu tidak membuka lapak lebih dari satu, gitu ya. Jadi bisa tidak merasa sudah suaminya buka lapak, istrinya buka lapak ya, silakan ya, satu bisa dikembalikan ke panitia seperti itu. Kemudian kegiatan ini tidak dipungut biaya sama sekali ya, alias gratis. Jadi jika ada pengumpulan biaya dengan pihak yang lain, berarti itu bukan tanggung jawab dari panitia seperti itu. Nah, karena event ini alhamdulillah kenapa bisa menggratiskan ke UMKM, karena kami disupport oleh beberapa sponsorship yang pada pagi hari ini nanti akan memberikan untuk membayar gitu ya. Ini untuk Pak dari Bapak-Bapak dan Ibu untuk keberlangsungan kegiatan ini, dan juga support dari Bapak-Bapak dan Ibu ketika nambah laris dagang di. Kemudian panitia itu berhak mengawasi dan memeriksa perdagangan barang dagangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ya, jadi tolong dengan sangat yang dijual itu harus halal dan juga toyib. Ya, toyib itu kan baik ya. Jadi diharapkan tidak menggunakan bahan-bahan yang belasan tepat itu dapat. Oke, lanjut untuk yang selanjutnya, mereka tidak mengetahui harga yang barang yang dijual. Ya, tiba-tiba
barang ini mungkin mereka merasa oh mungkin nggak akan begitu mahal, tapi ketika membayar merasa mahal. Jadi menghindari komen negatif dari netizen, ya, kami dari panitia mewajibkan para pedagang untuk memberi label harga, ya. Jadi apapun yang dijual monggo diberi label harga yang jelas. Ininya barangnya satuannya berapa, per porsi berapa, gitu. Jadi harus jelas ya, bapak-bapak dan ibu, agar tidak membuat komentar negatif dari para pengunjung. Kemudian para pedagang itu boleh bertransaksi setelah sholat asar. Jadi kalau untuk persiapan monggo sebelumnya nggak apa-apa, tapi untuk transaksinya dilakukan setelah sholat asar. Kemudian ditutup setelah sholat maghrib, karena nanti setelah sholat isya ada dari teman-teman kebersihan yang keliling untuk membersihkan, begitu. Nah, tapi ya dengan catatan begini, tim kebersihan itu hanya membersihkan sampah yang ada di titik-titik yang kita kasih, yang kita tentukan untuk ditaruh respect ya, tempat sampah. Panitia dari tim kebersihan itu tidak membersihkan lapak-lapak dari bapak ataupun ibu-ibu. Jadi di sini kita saling menghargai, sudah diberi tempat ya sama pemilik rumah, kemudian sudah dicarikan pengunjungnya dengan acara-acara yang dibuat oleh teman-teman panitia. Jadi monggo bapak-bapak dan ibu-ibu datang bersih, pulang juga bersih. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, gitu ya. Apalagi dengan kondisi kota Jogja yang saat ini memang sedang darurat sampah. Jadi monggo sampahnya untuk dikelola secara mandiri, gitu. Kemudian pedagang ini yang berdagang sendiri, dijaga sendiri ataupun punya karyawan ya, itu harus menutup aurat. Yang perempuan berjilbab, yang laki-laki celana harus di bawah lutut ya. Jadi jangan sampai nanti ditegur panitia 1-2 kali, bahkan nanti sampai untuk tidak boleh berjualan hanya karena tidak menutup aurat, gitu ya. Kemudian kemudian untuk area berjualan itu bapak dan ibu sudah mendapatkan nomor kafinya semuanya ya. Sudah. Nah itu mohon untuk tidak melebar ke kanan maupun ke kiri maupun ke depan ya. Ke depan nanti terlalu menjorok ke depan, jalannya jadi menyempit, jadi menyesuaikan saja. Nah, jika terjadi sengketa, ya, silahkan lapor ke panitia. Jangan diselesaikan secara sendiri, jangan ribut sendiri. Bisa melapor ke panitia, nanti biar dibantu oleh panitia. Kaitannya adalah untuk menjaga kondusivitas di area pasar sore, termasuk nantinya jika bapak-bapak, jika ibu-ibu ya, jika ibu-ibu ataupun karyawan yang istri sedang tidak berpuasa, mohon untuk tidak makan atau minum di area pasar sore ya. Misalkan sedang tidak berpuasa ya, kelak ya delik dulu kalau mau
Ya. untuk menjaga kondusivitas area pasar Sumber. Gitu. Kemudian dari kepanitiaan itu berhak mengambil alih lapaknya. Dan ini keputusan yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat, bahwa 2 hari berturut-turut pedagang tidak berjualan, panitia berhak mengambil alih lapak tersebut, karena ini yang berminat kan banyak sekali ya. Jadi kita memang memberikan aturan ketat biar semuanya bisa terfasilitasi. Gitu. Kemudian yang paling penting adalah jika tidak lagi berjualan, silakan lapor ke panitia. Tidak mengalihkan hak jualannya kepada orang lain tanpa melapor. Ya. Apalagi hingga menjual lapak ke orang lain. Nanti jika ada yang tertangkap basah oleh panitia, ya mohon maaf, tahun depan sudah tidak boleh berjualan lagi di pasar sore. Kemudian dari pedagang tidak boleh membawa pengeras suara, ya, membawa speaker kah, membawa apa, tua, ya. Jadi biar tidak mengganggu sound yang dari masjid seperti itu. Oke, yang kemudian yang terakhir ya, yang kami sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu para pedagang semua, kami harapkan kerjasamanya ya untuk tetap mematuhi peraturan yang telah kita sepakati bersama. Yang pertama, yang kedua adalah kami mohon kerjasamanya juga ketika ada yang melihat atau menemukan dari pedagang yang melanggar aturan, silahkan laporkan ke panitia. Kemudian yang ketiga, kami sudah bekerja sama dengan para sponsor. Nanti bisa dilihat melalui postingan-postingan kami maupun dari booth-booth yang terbangun di lokasi bazar. Jadi kalau ada yang melihat atau menemukan sales promotion ya, sales dari brand lain yang tidak ada kerjasama dengan panitia, silahkan dilaporkan ke panitia. Itu kalau dari saya cukup. Mungkin dari Om Markus atau Mas Galih ada yang mau ditambahkan? Monggo. Tadi apa yang disampaikan Mas Edo tentang komentar netizen yang itu karena tidak adanya informasi tentang harga, seakan-akan para pembeli yang ada di pasar sore itu kapok, jadi kayak berbiak-biak. Jadi nggak mau datang lagi atau hanya berkunjung di Jogokarian itu sekedar untuk mendapatkan takjil ataupun hanya pengajian terus langsung merapat ke masjid, tidak dia membeli dagangan daripada bapak ibu. Karena apa? Karena merasa bahwa di situ tidak ada informasi yang jelas, dia takut kalau nanti beli lalu itu harapan kita bukan semata-mata ada harga yang ditempel di situ untuk kepentingan panitia, tetapi untuk menjaga harga diri sendiri. Jadi nanti yang tidak ada daftar harganya di situ itu akan kita sampaikan, paling tidak bisa menyampaikan ke pembeli. Jadi biar di sini tetap ada perputaran uang yang banyak.
dan itu bagian dari berkah panjenengan. Dan kalau ada seperti itu jadi panitia pasar sore itu juga bangga, juga senang bisa menjalankan amanah dari kegiatan itu. Mungkin itu tidak banyak lebar yang saya sampaikan. Sekali lagi kita tekankan, tata tertib itu bukan semata-mata hanyalah syarat untuk bisa mendaftar atau mendapatkan lapak. Tolong dicermati, tolong dibaca, tolong ditaati. Dan satu lagi yang saya tekankan bahwa kalau sudah tidak berjualan, alangkah baiknya lapor ke panitia. Dan kalau mau tidak berjualan untuk sementara waktu, katakanlah 3 hari, 4 hari, monggo, tetapi lapor dulu ke panitia. Jadi nanti kalau ada pedagang lagi yang sudah foto nomor lapaknya, ini udah 3 hari, ini udah 4 hari nggak jualan, tapi nggak ada alasannya, maka akan saya lempar. Tetapi kalau itu ada izin, tentu tidak akan kita berikan ke pedagang yang sudah berusaha mencari informasi dan mencari lapak yang ada. Jadi tolong diinformasikan nanti kalau nggak berjualan, sehingga kami sebagai panitia bisa memantau ini masih lanjut berjualan dan enggaknya. Jadi krim nabati ini akan memberikan tambahan cita rasa sekaligus aroma pada makanan dan minuman. Hal ini karena adanya tambahan krim tersebut membuat sebagai olahan hidangan memiliki tekstur creamy, terus kemudian lezat, sekaligus memperkuat rasanya. Terus lanjut, yang ketiga dapat dijadikan sebagai wedding cream. Jadi ini mungkin buat bapak-bapak ibu-ibu yang jualannya kue ya, yang jualannya kue nanti kalau kita makan bahannya itu powder ibu, jadi kalau kita makan expired date-nya sampai setahun, terus kemudian low sodium, no trans fat, terus kemudian berkualitas tinggi dengan harga yang ramah dan untuk melakukan ranking. Jadi saya ulang lagi, 300 tabung nanti kita tukar menjadi 1 plus isi untuk tabung 5,5. Kalau bawa 4 itu nanti juga kita tukar menjadi ya 12 kilo. Lumayan Bapak Ibu itu. Untuk refillnya aja untuk atas nama Budiatni atas nama Nora Triwahyuni, atas nama Siti Nuraini, Ada Hak Cipta ini di sini. atas nama Dimas F. Fikria Putri,